Jika Anda menonton video ini, selamat Anda beruntung menemukan channel ini. Coba bayangkan Anda memiliki toko online. Anda menjual produk apapun. Secara online Anda menjadi afiliasi toko online, namun Anda tidak memiliki toko online. Apa yang harus Anda lakukan? Solusinya sudah ada. Download. Sekarang e-book panduan tutorial plus, script web, site lengkap gratis. Hanya untuk Anda. Caranya klik visit ditasofa.wordpress.com. Tahukah Anda inilah kisah Microsoft Bill Gates dan revolusi digital yang mengubah peradaban? Pernahkah kamu membayangkan bahwa perusahaan teknologi terbesar di dunia berawal dari sebuah mimpi seorang anak muda di sebuah kamar kecil, ditemani rasa ingin tahu, dan ribuan jam di depan layar komputer? Ini adalah kisah tentang Bill Gates, seorang pemuda jenius dengan visi besar. Dan ini adalah cerita tentang Microsoft, perusahaan yang mengubah dunia. Bill Gates membayangkan bagaimana agar setiap komputer memiliki software yang sangat mudah digunakan siapapun di seluruh dunia. Pada tahun 1968 di kota Seattle, Washington, seorang anak laki-laki bernama William Henry Gates III mulai menunjukkan minat luar biasa terhadap komputer. Ia berusia 13 tahun ketika pertama kali menyentuh mesin yang akan mengubah hidupnya, komputer mainframe di sekolahnya, Lakeside School. Komputer ini bisa melakukan apa saja kalau kita tahu caranya, ujar Bill Gates. Bersama sahabatnya, Paul Allen, Bill menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari pemrograman. Mereka bahkan rela bolos kelas demi satu hal, kode. Pada tahun 1975, Paul Allen membaca artikel tentang Altair 8800, komputer pribadi pertama. Mereka melihat peluang.
Bayangkan, Bill, komputer ini butuh software, dan tidak ada yang membuatnya. Belum pernah ada, ujar Paul Allen. Bill dan Paul pun membuat interpreter basic untuk Altair. Mereka menelpon MITS, pembuat Altair. Halo, saya dari Microsoft. Kami sudah punya software untuk Altair, ujar Bill Gates. Padahal mereka belum menulis satu baris kode pun, tapi mereka percaya diri dan dalam hitungan minggu mereka berhasil membuatnya. Microsoft pun lahir. Microsoft berkembang. Tapi Bill Gates ingin lebih. Ia melihat masa depan di komputer pribadi, PC, yang bisa dimiliki semua orang. Tahun 1980, IBM datang mengetuk pintu. Mereka butuh sistem operasi untuk PC pertama mereka. Bill membuat keputusan besar. Ia membeli hak lisensi sistem operasi bernama QDOS dari Seattle Computer Products, lalu mengubahnya menjadi MS-DOS. Bill tidak menjual software itu ke IBM. Ia melisensikannya. Kami tidak akan menjual putra mahkota. Kami sewakan saja, ujar Bill Gates. Keputusan inilah yang mengubah Microsoft menjadi raksasa. Setiap PC IBM menggunakan MS-DOS, dan semua kloningan IBM juga harus membeli dari Microsoft. Pada tahun 1985, Microsoft meluncurkan Windows 1.0, tapi baru pada 1995, dengan Windows 95, dunia benar-benar menyadari komputer bukan lagi milik segelintir orang. Dengan antarmuka grafis yang ramah pengguna, tombol Start, dan Internet Explorer, Windows 95 membuka gerbang ke dunia digital bagi jutaan orang. Pada sebuah konferensi pers, Bill Gates berkata, komputer adalah alat pemberdayaan. Kami ingin setiap meja dan setiap rumah memiliki satu operating system yang terinstal di PC mereka, yaitu Microsoft Windows. Namun, kesuksesan itu tidak tanpa bayaran. Microsoft dituduh memonopoli pasar sistem operasi. Pemerintah Amerika Serikat menggugat. Wartawan berkata, apakah Microsoft terlalu besar? Apakah Bill Gates terlalu berkuasa? Bill menghadapi pertanyaan berat, tapi ia tetap tenang, meski dunia menyorotnya. Kami hanya membuat produk yang orang mau gunakan, ujar Bill Gates. Pada tahun 2000, Bill menyerahkan peran CEO kepada Steve Ballmer. Ia memilih fokus pada Bill and Melinda Gates Foundation, yayasan amal terbesar di dunia. Ia menggunakan kekayaannya untuk mengatasi malaria, HIV, dan pendidikan di seluruh dunia. Kekayaan datang dengan tanggung jawab. Saya ingin membuat dunia lebih adil, ujar Bill Gates. Di bawah kepemimpinan baru, Microsoft terus tumbuh. Dari software, ke cloud, ke AI. Dan Bill, ia tetap jadi simbol inovasi, kerja keras, dan keinginan untuk membuat perubahan. Microsoft kini bernilai triliunan dolar. Tapi, kisah ini bukan soal uang. Ini adalah kisah tentang visi, tentang kegigihan dua sahabat, tentang keberanian melangkah, bahkan saat orang lain belum percaya. Dari kamar kecil di Seattle hingga ke seluruh dunia,
Bill Gates membuktikan bahwa dengan ide, keberanian, dan kerja keras, satu orang bisa mengubah segalanya. Dan cerita Microsoft ini dipersembahkan untuk generasi modern selanjutnya. Teknologi apa yang akan mengguncang dunia dan bermanfaat bagi semua orang di dunia? Terima kasih, like dan subscribe channel ini.